Salam sang debaters, berani bertanya, berani tanya. Jangan kerja maunya bertanya terus. Kawan-kawan, ini sudah masuk room semua ya. Tinggal menunggu di live-kan mereka. Tetapi sepertinya sudah live dan kita saksikan saja ya kawan-kawan ya. Hari ini kami berbicara yang yang mana yang ikut ajaran Yesus, Paulus atau Muhammad ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah live ya. Oke, sabar ya. Ini sudah live. Ya, selamat menyaksikan ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Selamat malam saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Terima kasih para ikhwan filah baik yang hadir di room Zoom maupun di channel-channel netizen di channel-channel yang melakukan live streaming. Kembali ISDN melakukan sebuah diskusi rutinitas diskusi lintas agama yang kali ini menampilkan sebuah topik yang sangat menarik menurut saya, yaitu tentang ajaran Paulus atau Muhammad SAW yang bertentangan dengan Yesus. Jadi topik ini adalah mengupas, mengelaborasi tentang kedua tokoh sentral di agama masing-masing, yaitu Paulus dan Muhammad SAW. Diskusi kita kali ini menampilkan dua narasumber yang sudah sangat tidak asing lagi di dunia debat lintas agama. Saya sapa dulu dua narasumber. Pertama dari saudara kita Kristen yang sudah tidak asing lagi dengan dunia debat oleh netizen-netizen. Selamat malam, salam Bang Rudi Yohanes. Selamat malam, ya Farhan. Terima kasih atas undangannya di ISDN. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Semoga sehat-sehat malam ini. Dan kita sapa dari Debater Muslim yang sudah tidak asing juga dengan channel yang sudah sangat besar di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya, dan terima kasih atas tempat serta waktunya malam ini. Lanjut. Oke, terima kasih. Topik kali ini tentang Muhammad SAW atau Rasul Paulus yang ajarannya bertentangan dengan Yesus. Dan debat kali ini, diskusi kita dilakukan di ISDN Studio Zoom, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat. Juga di live streamingkan di channel resmi kami ISDN Studio Channel, Farhan Farluk Channel, Penegak Islam Channel, Sang Debaters Channel punya Bang Rudi Yohanes, Sabat TV Channel, dan channel-channel lain yang berafiliasi dengan ISDN. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, saya langsung mulai diskusi kita kali ini dengan rundown sebagai berikut. Opening statement masing-masing narasumber adalah 5 menit. Setelah itu 5 kali pertanyaan dan 5 kali menjawab dalam sesi tanya-jawab. Bertanya 1 menit dan menjawab 5 menit. Setelah itu sesi battle selama 20 menit. Habis itu sesi keempat adalah closing statement. Dan bagi para partisipan di Zoom yang ingin bertanya, silakan untuk nanti melakukan raise hand setelah pihak dari narasumber melakukan closing statement. Jadi jangan raise hand dari sekarang. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi, segera kita lakukan opening statement. Sesi yang pertama, sebagai tuan rumah, silakan untuk Bang Yusuf melakukan opening statement. Waktu akan timer di ini dulu 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Yusuf mulai berbicara. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita malam ini bisa berdiskusi di Zoom ISDN. Nah, yang mana Zoom-nya sangat mengedukasi gitu. Dan terima kasih pula yang telah memberikan tempat serta waktunya saya berdiskusi dengan Bang Rudi Yohanes malam ini. Malam ini kita membahas tentang ajaran Paulus dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bertentangan dengan Yesus? Nah, yang mana bertentangan dengan Yesus dari kedua tokoh ini. Jadi seperti itu. Coba kita lihat dulu. Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita ke Paulus gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran dijuluki rahmatan lil alamin.
Tidak ditemukan dalam Al-Quran seorang pun yang dijuluki dengan rahmat gitu, kecuali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak juga satupun makhluk yang disifati dengan sifat Allah Ar-Rahim kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang, karunia dan nikmat. Nah, yang diberikan kepada makhluknya, makanya beliau disebut rahmatan lil alamin. Nah, di seluruh alam semesta, jadi seperti itu. Nah, di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 bunyinya seperti ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi profil Nabi Muhammad ialah dia untuk semesta alam gitu. Jadi bukan untuk kaum tertentu. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita melihat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih ke akhlak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari tema ini, apakah dia bertentangan dengan Yesus ajarannya? Rasulullah itu lebih mengajarkan ke akhlak dan adab. Nah, kalau untuk ajaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan kepada umat-umatnya bagaimana menjalankan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi sebenarnya tema ini kurang cocok gitu menurut saya kalau dibandingkan dengan ajaran Yesus. Karena Yesus dan Nabi Muhammad itu di dalam Islam sama-sama seorang nabi gitu. Jadi nggak ada bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam Islam, bukan. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kita karena di Kristen Paulus itu adalah seorang rasul, nggak apa-apa kita bahas apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus ataupun ajaran yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus selama dia di dunia gitu. Nah, dan tidak lupa pula ya, ingat Rasulullah itu mempunyai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dia mengajarkan lebih tentang keadab gitu. Nah, sebenarnya nggak ada hubungan dengan Paulus sebenarnya, tapi kita uji aja di sini. Kita uji emisi mana yang bertentangan ajarannya dengan yang diajarkan oleh Yesus. Apakah Nabi Muhammad ini atau Paulus? Jadi seperti itu tema hari ini. Mungkin opening dari saya itu dulu Bang Farhan. Selamat menyaksikan untuk semuanya. Semoga mengedukasi. Lanjut. Oke, terima kasih opening statement yang sangat luar biasa dari perspektif Islam tentang Nabi Muhammad SAW, seorang yang uswatun hasanah, Masya Allah. Sekarang giliran dari saudara kita Kristen, dari Bang Rudi Yohanes untuk melakukan opening statement, waktu 5 menit. Bang Rudi, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada seluruh pemirsa. Selamat malam kepada seluruh yang ada di room ini. Selamat malam kepada seluruh pengelola ISDN. Nah, malam ini saya dapat undangan ya dari kemarin-kemarin untuk membicarakan apakah Rasul Paulus atau Nabi Muhammad yang mengikut ajaran Yesus ya. Betul kata si PI tadi bahwa ya itu tidak bisa sih kalau diikutkan ya, tetapi saya nggak tahu apa dasarnya untuk ngambil judul. Tetapi kalau mau ditelusuri juga bisa kayak atas PI ya, saya setuju. Dan kalau dikatakan apakah Nabi Muhammad ikut ajaran Yesus, sudah dijelaskan sampai sekarang saya dari sudut Rasul Paulus. Rasul Paulus yang memilih Rasul Paulus itu adalah Yesus sendiri. Itu di Kisah Para Rasul 9. Nah, kemudian Rasul Paulus ini menjadi seorang rasul dan diperintahkan pergi memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Maka Rasul Paulus pergi. Dan kemudian Rasul Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Karena Rasul Paulus itu sendiri adalah seorang Yahudi tulen ya kalau Farisi tepatnya ya. Nah, itu bisa kalau kita baca itu di Filipi 3 ya, ayatnya yang ke-6. Aku baca tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi dalam mentaati hukum Taurat Rasul Paulus ini ikut
karena dia adalah seorang Farisi. Bahkan di ayat 5 dikatakan bahwa dia disunat pada umur 8 hari seperti bangsa Israel. Dia dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi. Jadi Paulus itu seorang Farisi. Kemudian karena dia seorang Yahudi, ikut hukum Taurat dan Farisi, maka dia pun melakukan yang namanya hari Sabat, yakni Sabtu bagi kita sekarang. Ya, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, saya nggak tahu apakah saat itu Nabi Muhammad sholatnya, ibadahnya hari Sabtu, kemudian dirubah jadi Jumat, bisa jadi kan, nanti itu kita gali lebih dalam. Dan saya juga tidak tahu apakah Nabi Muhammad bersunat atau tidak, karena itu untuk menggenapi hukum Taurat ya kawan-kawannya. Kalau mungkin nanti kalian ingin membandingkan mungkin Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ya, tepatnya, karena saya cari data Nabi Isa tidak bersunat, Nabi Muhammad juga tidak bersunat, tetapi sejak dari kandungan sudah disunat, itu kalimat di situ ya. Mungkin itu sejalan, sama-sama di dalam rahim disunatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, Rasul Paulus tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, karena Yesus mengatakan barang siapa mengatakan kafir atau jahil kepada sesamanya, maka dia wajib dibawa ke mahkamah agama ya. Sebentar, biar jelas ini kawan-kawannya. Yesus pun tidak pernah mengatakan orang, mengkafir-kafirkan orangnya. Itu di Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada kafir harus diadakan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Jadi Rasul Paulus itu tidak pernah mengata-ngatai orang kafir. Dan sangat sedikit menggunakan kata kafir ya, karena itu tidak baik. Jadi itulah mengapa saya katakan bahwa Rasul Paulus ini sebagai rasul yang memang betul-betul mengikut yang namanya Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Rasul Paulus itu dibaptis, dan ya itu ketika ketemu Yesus, dan dia juga membaptis. Memang yang dibaptisnya Apolos ya, hanya satu, dan dia bilang aku datang bukan untuk membaptis. Dan Rasul Paulus ini berubah dari yang jahat menjadi yang baik, karena Yesus mengatakan aku datang mencari orang yang berdosa, bukan dari yang baik menjadi yang jahat. Itu berbeda ya, kebalikannya. Saya nggak tahu apakah nanti kalian bisa menjelaskan mengenai itu semua, bagaimana terhadap Nabi Muhammad ya kawan-kawannya. Dan Rasul Paulus dulu memang menyiksa ya, membunuh pengikut Yesus, tetapi pada akhirnya dia bertobat. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes, opening statement yang dilakukannya tentang bagaimana sudut pandang Rasul Paulus dan Nabi Isa tadi dengan Nabi Muhammad SAW tentang bersunat. Oke, nanti kita akan elaborasi lebih mendalam di sesi tanya-jawab. Sebelum saya mulai di sesi tanya-jawab, kembali saya ingatkan bagi kalian para partisipan di Zoom maupun di live chat, bagi kalian yang ingin belajar berdebat atau ingin ikut berdebat, silakan menghubungi call center kami yang tertera di channel kami resmi, yaitu ISDN Studio Channel. Silakan subscribe di situ, ada nomor yang tertera di situ, dan silakan bisa menghubungi kami. ISDN melakukan sebuah kaderisasi bagi para debaters. Di sini adalah ruang untuk saling belajar, saling memberikan sebuah masukan-masukan tentang dunia debat lintas agama, terutama dari debater Muslim. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar ataupun ikut pembelajaran, dan kalian bisa berjuang bersama kami di dalam dunia debat lintas agama. Oke, mari kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Pertama dari Bang Rudi untuk bertanya. Pertanyaan pertama kepada Bang Yusuf. Waktu 1 menit Bang Rudi, pertanyaan maksimal 2. Silakan Bang Rudi, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Saya hanya mau bertanya ya. Lupa aku apa yang mau bertanya. Tunggu bentar, aku ingat lagi ya, gara-gara tadi ya. Yang mau saya tanyakan begini, apakah Nabi Muhammad sebentar, aku jadi lupa dah.
Di stop dulu, di pause bisa waktunya sebentar. Waktunya tolong di stop dulu. Sebentar aja. Ya, minum dulu aku sebentar. Bisa lupa aku. Lupa sebentar, ini. ya. Banyak pikiran Bang Rudi. Enggak, karena ada orang lewat tadi. Oh, ya lewat. Ya. Oke, aku lanjutkan, mau bertanya. Ya, silakan. Waktunya dihidupkan. Halo. Oke, waktu dihidupkan kembali, timer. Ya. Ya, silakan Bang Rudi. Saya mau bertanya, kalau Nabi Isa itu apakah untuk seluruh umat manusia sama dengan Nabi Muhammad? Silakan, itu aja. Oke, pertanyaan yang cukup singkat tentang Nabi Isa. Apakah ajaran Nabi Isa itu untuk seluruh umat atau untuk cuma Bani Israel, atau ajaran sama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dulu ke 5 menit. Oke, bagaimana Bang? Waktu akan mulai berjalan, Bang Yusuf. Ketika Bang Yusuf mulai. Kayaknya suara Bang Farhan itu putus-putus ya? Atau pendengaran saya yang putus-putus? Ya. Oke, Bang Farhan, saya jawab aja pertanyaan Bang Rudi Yohanes yang sorry, sinyalnya biasa. Agak sinyal saya memang ini. Silakan Bang Yusuf. Oke, yang menanyakan apakah Isa putra Maryam itu untuk semesta alam. Di dalam Al-Quran, Bang Rudi Yohanes ya, bagaimana Isa ini? Nah, coba Bang Rudi dibuka di Quran surah As-Saff ayat 6. Di situ apa berbunyinya? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Artinya apa? Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Nabi Isa itu di dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7 di situ tadi berbunyi apa? Nah, Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat semesta alam. Jadi berbeda kedua nabi ini, Bang Rudi Yohanes. Kalau Isa untuk Bani Israel karena sesuai di dalam Al-Quran, saya menjawabnya. Dan tidak ada yang mengatakan Isa putra Maryam di dalam Al-Quran itu tertulis untuk semesta alam, enggak. Tapi hanya untuk Bani Israel. Hal ini senada yang dikatakan Isa atau Yesus yang diimani oleh Bang Rudi, di mana di Matius 15 ayat 24, apa kata Yesus di situ? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi hal ini senada yang dikatakan Isa putra Maryam dengan Yesus yang ada di kitabnya Bang Rudi. Di dalam Matius 15 ayat 24 tersebut. Sebenarnya pertanyaan Bang Rudi ini mudah dijawab. Di kitab Bang Rudi pun juga ada jawabannya. Apalagi di Al-Quran. Jadi seperti itu Bang Rudi. Nah kalau Isa itu hanya untuk Bani Israel. Tidak juga dia untuk umat di luar Bani Israel. Enggak. Apalagi untuk Bani Asia. Enggak ada Bang Rudi. Jadi Isa putra Maryam itu sekali lagi saya tegaskan di dalam Al-Quran, dia diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi senada dengan surah As-Saff tadi yang ayat 6 yang mana dia mengatakan, aku adalah utusan Allah kepadamu, hai Bani Israel. Jadi seperti itu Bang Rudi. Terima kasih Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Yusuf, jawabannya padat, singkat, dan sangat jelas berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu di Quran surah Al-Wasallam dan juga Isa alaihissalam. Terima kasih Bang Yusuf atas jawabannya. Waktu tolong di reset timer. Sekarang pertanyaan pertama Bang Yusuf untuk Bang Rudi Yohanes. Waktu 1 menit. Silakan Bang Yusuf. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, kalau kita membahas ini ya Bang Rudi ya, antara dua tokoh Paulus dan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya balik tanya ke Bang Rudi Yohanes, di mana Yesus mengatakan bahwa Paulus itu untuk seluruh manusia. Silakan Bang Rudi Yohanes. Oke,
Oke, pertanyaannya konteksnya sama, dibalas langsung. Seru nih kayaknya nih. Jadi pertanyaan lob dibalas lob juga oleh Bang Yusuf. Silakan untuk Bang Rudi jawabannya tentang ajaran Yesus alaihissalam. Waktu Anda 5 menit, Bang Yusuf, Bang Rudi. Oke, terima kasih. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Siap, terima kasih. Bahwa kalau ditanya di mana ajaran Yesus bahwa Rasul Paulus untuk seluruh alam. Pertama, kita tahu ketika Matius 28 ayat 19, sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya seluruh bangsa, artinya semua bangsa. Tidak terkecuali bangsa A, bangsa B, bangsa C, dan bangsa D. Ya, semua. Dan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9 itu sudah diangkat menjadi pengikut Yesus. Dan Yesus memerintahkan kepada Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Jadi itu juga gampang sekali saya jawab ya. Begitu saja. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan di sebentar tadi ya, di Filipi 3 itu dia katakan ayat yang ke-7, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya dia sudah di dalam Kristus, malah segala sesuatu yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah semua supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia memang sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, sekarang saya menanggapi Yusuf PA tadi mengatakan bahwa ya, Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Yang saya herankan, jikalau Nabi Isa untuk Bani Israel, mengapa ada di dalam Al-Quran? Al-Quran itu kan bukan Bani Israel. Al-Quran itu kan diturunkan kepada Bani Arab. Makanya dibilang untuk kaumnya tersendiri. Itulah kaum orang-orang Arab itu ya. Ya. Jadi sangat aneh bahwa mereka mengatakan mengakui Nabi Isa, mencintai Nabi Isa, mengimani Nabi Isa, bertolak belakang dengan fakta bahwa Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, tidak bagi seluruh umat manusia. Artinya Nabi Isa dan sebelum nabi-nabi itu sangat saya prihatin, tidak mengenal Islam dan juga tidak berislam dan tidak mengenal apa yang kalian jelaskan itu. Karena Musa hanya untuk orang Yahudi. Kenapa Islam ikut-ikutan beriman kepada Musa? Kenapa di Al-Quran ada Musa? Raja Daud juga untuk orang Yahudi. Nabi Isa untuk orang Nasrani, untuk orang Israel. Mengapa kalian harus sering mengatakan kami sudah sesuai dengan ajaran Nabi Isa, kami ikut Nabi Isa, kami cinta Nabi Isa? Kalian tidak boleh mencintai Nabi Isa karena kalian sendiri mengatakan itu untuk kaum Israel atau Yahudi. Beda dengan kami. Kalau Yesus jelas memang untuk kaum Israel seperti yang kamu buka ayat tadi. Tetapi Israel di situ adalah di Kejadian 32, di mana Yakub dulu namanya dirubah menjadi Israel, yang artinya bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia, dan dia jadi pemenang. Itulah sebabnya Yesus datang kepada seluruh umat manusia yang bergumul. Bergumul dengan siapa? Bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Itulah kedatangannya. Tetapi kalau Nabi Isa, arti Islam itu sendiri apa? Berserah diri, kalian bilangkan, atau pasrah, atau segala macam. Berarti Nabi Isa tidak datang kepada orang yang berserah diri, tetapi datang kepada Israel. Kenapa ujuk-ujuk di dalam Al-Quran sudah ada Nabi Isa? Dan kenapa ujuk-ujuk orang Muslim mempercayai Nabi Isa? Orang bukan sama kalian dia datang. Kecuali sama kalian juga untuk semesta alam. Barulah kalian bisa beriman kepada Nabi Isa. Atau mempercayai Nabi Isa. Berucap tentang Nabi Isa. Dan kalimat itu juga sangat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ketika umur 1 sampai 40 tahun, dia belum menjadi nabi. Kalau dibilang orang seluruh nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya percaya Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Isa, karena nabi sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa.
sesuai aturan. Harusnya dia mengucap syahadat atas Nabi Isa kalau benar dia pengikut Allah SWT. Sedangkan tadi dijelaskan Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Makanya Nabi Muhammad tidak akan pernah mengenal Nabi Isa, tidak diterima karena Muhammad itu untuk kaumnya dikatakan yaitu kaum Arab. Di Arab itu kan ada ayatnya di Al-Quran bahwa Allah itu memberikan satu kitab itu bagi kaumnya masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bang Rudi atas jawabannya. Pertanyaan pertama masing-masing sudah mulai sudah meluncur. Sekarang pertanyaan yang kedua dari Bang Rudi kepada Bang Yusuf, ya, lebih mengelaborasi tentang sebuah topik ajaran Yesus, ya, apakah sesuai dengan Rasul Paulus ataupun Muhammad SAW. Silakan Bang Rudi, pertanyaan kedua, waktu 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Nabi Isa, saya tidak tahu ya, apakah kalian meyakini Nabi Isa sudah sunat atau belum. Kalau kita bicara tentang Yesus, Yesus disunat. Di Lukas itu ya, Lukas 2, Lukas 1, umur 8 hari sudah disunat. Yang mau saya tanyakan, apakah Nabi Muhammad juga disunat sama seperti Yesus? Oke, kalau ke Nabi Isa, apakah Nabi Isa tidak disunat juga? Sehingga dia seorang Yahudi atau dia seorang Israel yang mana tunduk kepada hukum sunat? Monggo dijawab, silakan. Halo, kok pada diam? Halo. Terima kasih Bang Rudi. Pertanyaan yang kedua sudah mulai meluncur. Halo. Aduh, sinyal saya mulai ini sinyal. Ya, halo Bang Rudi. Halo, ya, halo. Ya, silakan. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Halo. Kedengaran. Oke, terima kasih Bang Rudi. Pertanyaan yang kedua sudah muncul kepada Bang Yusuf. Waktu 5 menit untuk Bang Yusuf menjawab pertanyaan yang kedua dari Bang Rudi. Waktu akan mulai berjalan Bang Yusuf ketika Bang Yusuf mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Farhan. Nah, ini pertanyaan bagus dan sering ditanyakan oleh pihak di luar Islam ya. Apakah Nabi Muhammad disunat? Coba kalau kita lihat dulu di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda seperti apa gitu. Kesucian atau fitrah itu ada 5. Pertama, khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis dan memotong kuku. Itu hadis Rasulullah. Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa orang yang memerintahkan untuk bersuci dia tidak melakukannya? Jelas Rasulullah pasti berkhitan. Nah, kalau kita melihat hadis ini, tidak mungkin Rasulullah menyalahi suara dia sendiri gitu. Nah, karena Nabi Muhammad itu tidak akan pernah berdusta dia di dalam ucapannya. Nah, terlepas dari itu ya Bang Rudi, kalau kita melihat profil Nabi Muhammad SAW ini, kita nggak bisa melihatnya di Al-Quran. Sebagaimana Bang Rudi mengatakan apakah Isa itu disunat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan diare atau kitab biografi. Saya udah bilang beberapa kali hal ini kepada yang di luar Islam gitu. Jadi Al-Quran itu ngambil inti-intinya, lalu untuk pertanyaan kepada Nabi Muhammad itu selalu ditunjukkan ke hadis gitu. Nah, bagaimana seharian Nabi Muhammad SAW itu. Jadi seperti itu Bang Rudi. Nah, kalau kita melihat ya Bang Rudi, di hadis-hadis juga tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang melihat Nabi Muhammad itu tidak berkhitan. Kenapa? Sewaktu dimandikan, Rasulullah meninggal dunia, wafat, dimandikan, nggak ada satupun orang yang melihat Rasulullah itu mengatakan beliau tidak berkhitan. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi. Sebenarnya hal ini sudah dijabarkan beberapa kali juga oleh pihak Muslim, meskipun bukan saya gitu. Jadi mudah gitu Bang Rudi. Apakah Nabi Muhammad itu berkhitan? Kita lihat dulu ucapannya bagaimana. Jadi uswatun hasanah dia apa? Dia memerintahkan untuk berkhitan gitu, untuk memelihara kesucian. Tidak mungkin saya nih ibaratnya menyuruh orang tersebut, kamu bersuci, tapi saya tidak melakukannya. Nah, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin saya nggak mencontohkan cara bersucinya, gitu. Jadi seperti itu ya Bang Rudi ya. Nah ada juga catatan-catatan Rasulullah ini berkhitan ada beberapa pendapat ulama. Karena saya nggak bisa membawanya di Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan kitab biografi, saya bilang. Ini ada di kitab apa? Taqih Fuhumi Ahlil Absar gitu. Jadi silakan aja dibuka di kitab itu. Jadi seperti itu penjelasan saya Bang Rudi. Saya menanggapi Bang Rudi kembali. Tadi saya bertanya, apakah Yesus ada memerintahkan Paulus untuk seluruh bangsa gitu, seluruh umat? Pada dasarnya kan Nabi Muhammad tadi sudah ada di Al-Anbiya ayat 7. Nah, tetapi Bang Rudi malah membawakan di kisah para rasul, yang mana kisah para rasul itu adalah pengakuan Paulus sendiri, bukan dari Yesus. Kalau Yesus mengatakan, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa umatku gitu. Nah, apakah termasuk Paulus di dalamnya? Enggak. Ternyata enggak. Nah, di dalam kitab Bang Rudi, ke-12 murid itu tidak ada satupun disebutkan Paulus. Jadi dari mana Bang Rudi? Yesus mengatakan bahwa yang dia katakan, yang Paulus katakan, atau kitab yang dikeluarkan Paulus itu adalah persetujuan Yesus. Nggak ada. Sedangkan ke-12 murid yang diperintahkan tadi untuk menyebarkan Injil, kalau dilihat dari listnya, nggak ada. Jadi untuk penjabaran Nabi Muhammad, terus untuk Isa putra Maryam. Di kitab Bang Rudi kan ada. Nabi Isa itu adalah disunat pada hari ke-8 gitu. Itu kitab Bang Rudi juga. Apakah ada ceritanya di Al-Quran? Sekali lagi Bang Rudi, Al-Quran itu bukan menceritakan biografi kapan Isa itu ke WC, kapan dia bersunat, kapan dia bermain. Enggak seperti itu Al-Quran. Itu catatan diare doang, seperti itu yang ada. Catatan harian. Al-Quran itu menceritakan tentang inti-intinya saja. Seperti Nabi Isa yang dikuatkan dengan Roh Kudus. Nah, gitu ibunya. Terus dia diciptakan dari apa? Nah, jadi Al-Quran menerangkan hal-hal itu, bukan menceritakan hal sepele yang jam berapa? Oke, silakan. Oke. Oke, nanti Bang, tadi kan saya nggak bisa share screen tuh, bisa dibantu share screen ya sekalian nanti ketika saya menjelaskan gitu ya, boleh ya? Siapa yang bisa? Share screen tentang Al-Quran gitu nanti. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini Bang Rudi, saya bertanya ya ke Bang Rudi. Ini, Bang Rudi, Yesus itu dia berkata masih menjalankan hukum Taurat dan dia menggenapinya ya, menggenapinya. Ingat, dia menggenapinya. Terus Yesus pun juga mengajarkan memakai kitab terdahulu. Yang mana kitab terdahulu, kitab Yahudi itu dijalankan oleh Yesus. Nah, seperti hukum Taurat tadi, banyak kan hukum-hukum di Taurat itu, kitab hukum itu. Nah, sedangkan Paulus berkata di dalam Korintus berapa itu? Nah, jangan mengerjakan Taurat. Ini kan berbeda dan bertentangan gitu. Di dalam Galatia, Bang Rudi, di dalam Galatia 2 ayat 16 di situ berbunyi apa? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus menyuruh tidak meniadakan hukum Taurat, tapi Paulus meniadakan. Tidak dibenarkan katanya melakukan hukum Taurat. Jadi dua hal ini bertentangan. Sekali lagi Bang Rudi saya tanya, apakah ada stempel Yesus ya
yang mengatakan bahwa kitab Paulus ini adalah dari dia, dari perkataan Yesus, jangan dari perkataan Paulus. Pengakuan Paulus itu banyak yang hoak gitu. Coba dijelaskan. Halo, tes suara saya kedengeran ya? Ya. Iya. Pertanyaan dari Bang Yusuf sudah selesai. Lanjut dengan jawaban dari Bang Rudi. Waktunya 5 menit, dimulai sejak Bang Rudi berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kalau dibilang tidak ada Yesus memerintahkan Paulus, ada. Kisah Para Rasul 9 jelas dikatakan ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah, diperintahkan Rasul Paulus yang ke dalam kota. Di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kamu perbuat. Kemudian Yesus menyuruh Ananias untuk membaptis dia. Setelah itu perkataan itu disampaikan kepada dia. Kalau sudah dibaptis, artinya sudah menjadi murid Yesus. Maka perintah itu sama bagi seluruh orang. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Ya. Kemudian, kalau dia mengatakan Rasul Paulus Yesus tidak meniadakan hukum Taurat seiota pun, betul. Rasul Paulus pun tidak pernah suara apa nih di sini? Rasul Paulus pun tidak pernah menghapuskan hukum Taurat satu iota pun, tidak ada. Tetapi faktanya benar bahwa karena hukum Taurat kami hanya mengenal dosa. Karena di dalam hukum Taurat tidak ada solusi atas dosa. Maka Yesus datang membawa solusi atas dosa. Itulah penggenapan. Maka orang-orang Yahudi menentang Yesus. Contoh penggenapan. Sebenarnya itu sudah terjadi zaman Musa, bahwa sunat hati lebih penting daripada sunat daging. Ya. Nah, kemudian Yesus datang. Yesus pun disanggah orang ahli Taurat karena meniadakan hari Sabat. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maka Yesus mengatakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, ya. Jadi jelas di situ bahwa Rasul Paulus hanya melanjutkan ucapan-ucapan Yesus, dan Yohanes juga dikatakan hukum Taurat itu berakhir, ya, setelah kedatangan Yesus. Berakhir bukan berarti habis, tidak demikian maksudnya, tetapi karena sudah digenapi. Nah, kawan-kawan, perlu kalian ketahui bahwa Rasul Paulus ini adalah Rasul pilihan Yesus sendiri. Dia ketika perjalanan mau ke Damsyik itu, ya, bertemu dengan Yesus. Nah, kemudian saya menanggapi ulasan si PA tadi. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dikitan. Apa dasar Nabi Muhammad dikitan? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran menyebutkan dasar Nabi Muhammad dikitan. Kalau merujuk kepada Abraham, jelas kitan itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham mengenai keturunannya. Maka yang harus disunat di dalam rumahnya Abraham itu adalah seluruh keturunannya dan seluruh budak-budak yang dia pilih, yang dia punyai. Nabi Muhammad kita ketahui bukanlah asli 100% orang Yahudi. Ya, maka hukum itu tidak berlaku. Karena putra si Abraham memang betul ada dua. Satu dari keturunannya si Ishak, satu lagi dari Ismail. Tetapi kalau kita ikuti sekarang ajaran itu, kenapa dirubah menjadi sunat bagi seluruh orang Islam, tidak bagi seluruh keturunan Abraham? Apakah seluruh orang Islam keturunan Abraham? Contohnya orang Indonesia, apakah keturunan Abraham? Saya nggak percaya mereka keturunan Abraham. Ya, jadi itu sudah melenceng jauh. Dan kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu disunat, sampai detik ini, kalau kita searching, ada 15 nabi yang tidak pernah dikitan, tetapi di dalam rahim katanya. Itu mulai dari Adam, Nuh, yang seperti itu kawan-kawan, bahkan nanti sampailah kepada Isa dan Nabi Muhammad. Nah, kalau dibilang ketika Nabi Muhammad wafat, tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak berkitan. Ya wajarlah tidak dikatakan. Kalau sampai dikatakan itu nanti bagaimana? Dan tidak ada juga mengatakan Nabi Muhammad dikitan. Kedua hal itu tidak ada dikatakan loh. Dan jangan katakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Itu juga mengandung sejarah. Bukan kitab biografi, itu juga mengandung biografi. Seperti Musa.
Musa dihanyutkan kan diceritakan dari kecil. Seperti Nabi Isa juga diceritakan dari kecil. Memang tidak lengkap biasanya. Kemudian kalau kamu katakan mengenai fitrah, ya berarti kamu tidak mengerti apa arti daripada sunat itu dan kenapa sunat itu wajib bagi keturunan Ibrahim kalau di kalian ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sebentar. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes atas jawabannya. Mohon maaf tadi sinyal saya kepental biasa wifi. Tadi Bang Farhan udah dijadiin co-host itu, atau belum dijadiin co-host, makanya tadi mau ini dulu biar dijadiin co-host. Udah Bang Yuda. Oke, terima kasih. Tadi jawaban dari pertanyaan yang kedua dari Bang Rudi. Kita masuk kepada sesi tanya jawab untuk pertanyaan ketiga dari Bang Rudi Yohanes kepada Bang Yusuf. Silakan Bang Rudi Yohanes, waktu Anda 1 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Tolong buktikan bahwa Nabi Muhammad untuk seluruh alam, seluruh umat manusia. Kalau kamu bisa membuktikan, artinya benar Nabi Muhammad tidak pernah mengikut ajaran Isa karena Isa hanya untuk orang Israel. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu juga seperti makan buah simalakama. Artinya isi ayat yang kamu bacakan itu ya kurang tepat. Silakan. Oke, bukti dari Nabi Muhammad SAW adalah untuk semua umat manusia. Silakan Bang Yusuf untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dari Bang Rudi. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, saya jawab dulu. Coba bisa dibantu. Saya screen Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Oke, waktu di pause. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Silakan Bang Yuda dibantu. Padahal tadi di awal sudah saya bacakan di openingnya bahwa Rasulullah itu untuk semesta alam gitu. Al-Anbiya itu surah 21 ya? Bukan. Ayat 7, ayat 7. Ya, ayat 7. Oh, 107 ya. Ya, oke. Ayat 7 atau 107? 107. Nah, Ayat di situ 107. Oke, silakan. Bang Rudi, coba saya bacakan Arabnya ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Nah, jadi ini yang menyatakan Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Nah, lalu mengapa kita mengimani Nabi Isa? Coba dibukakan surah As-Saff ayat 6 tadi. Mungkin loncat-loncat nih. Saya jawab satu persatu biar nggak ada blunder gitu. Nah, oke. Bang Rudi, coba perhatikan. Wa il qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Nah, jadi untuk apa dia? Untuk Bani Israel. Jadi ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga kami menganggap dia adalah utusan Allah. Yaitu seorang nabi yang ada di dalam Islam. Gitu, Bang Rudi. Sekarang coba silakan dibukakan lagi untuk memperkuat argumennya. Surah Al-Qalam ayat 52. Oke, Al-Qalam 52. Oke. Nah, Al-Quran itu apa sih Bang Rudi? Al-Quran itu untuk seluruh alam, Bang Rudi. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu, bukan cuma untuk umat Islam. Ya, Bang Rudi ya. Jadi seperti itu Bang Rudi. Nah, untuk jawaban Bang Rudi, ini sudah saya jelaskan kenapa Al-Quran itu, kenapa umat Islam itu mengimani Isa putra Maryam. Nah, terus untuk masalah sunat, coba minta tolong lagi satu. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 125. Nah, jawabnya pakai Al-Quran aja semua, enggak usah pakai asumsi. Nah, di sini waman ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Kenapa kami mengikuti ajaran bersunat itu, Bang Rudi? Karena mengikuti milah Ibrahim. Apa itu milah? Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu, apapun
Jadi Allah mempunyai perjanjian kekal, kata Bang Rudi. Di kitab Bang Rudi ada. Untuk memerintahkan khitan. Kami harus mengikuti milah itu. Terus Allah memerintahkan untuk berkurban. Bukan cuma khitan yang kami ikuti dari Nabi Ibrahim itu. Berkurban pun iya juga. Kenapa kalian cuma memasalahkan khitan? Jadi seperti itu Bang Rudi. Semua jawaban itu ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Kalau Bang Rudi mengatakan tadi, Al-Quran itu bla 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 tadi ya. Nyatanya, dia bisa menjawab, Bang Rudi. Dengan mudah saya menjawab pertanyaan Bang Rudi, begitu. Nah, untuk masalah sunat, Bang Rudi. Terus menanggapi Bang Rudi tadi. Kata Bang Rudi, saya bertanya, apakah kitab itu dari Yesus? Katanya, si Paulus ini pernah bertemu dengan Yesus. Padahal di dalam kitab Bang Rudi ya bisa dibukakan Bibelnya ya gitu ya. Boleh Bang Yusuf. Coba Silakan. Di Matius 24 ayat 23. Matius 24 ayat 23, Bang Yuda. Ini perkataan Yesus langsung loh. 23. Nah, ini tulisannya merah ya, perkataan Yesus. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Lalu Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Kira-kira saya lebih percaya mana? Ucapan Paulus atau ucapan Yesus? Sedangkan Yesus aja mengatakan jangan percaya Mesias ada di sini, ada di sana, apalagi sekarang kesaksian banyak ketemu Yesus. Jangan percaya kata Yesus. Lalu Paulus berkata, aku bertemu Yesus di Damaskus gitu. Mana bisa dipercaya? Yesus aja bilang jangan percaya, berarti itu hoak gitu. Nah, gitu ya Bang Rudi. Nah, terus untuk membahas ini, masalah sunat juga Bang Rudi. Saya juga penasaran dengan sunat ini. Kenapa Kristen ini nggak bersunat gitu. Nah, coba sedikit lagi Bang. Mohon maaf saya banyak banget. Saya harus pakai data masalahnya menjawab Bang Rudi ini. Gak apa-apa Bang Yusuf, malah bagus. Silakan. Oke. Kami akan selalu membantu narasumber. Oke. Yesus itu menjalankan hukum Taurat. Nah, salah satu yang dilaksanakan adalah sunat tadi. Dia mengikuti perjanjian kekal antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Ya seperti itu Bang Rudi. Coba dibukakan di Galatia ayat 5, Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2. Oke, silakan. Masya Allah, cepat sekali nih Bang Yuda untuk mencari ayat. Silakan Bang Yusuf. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ini sudah menyalahi dari perjanjian kekal Allah kepada Abraham. Sedangkan Yesus pada hari ke-8, dia itu dikhitan, disunat. Lalu Paulus datang ucuk-ucuk, kalau bersunat, itu Kristus nggak akan berguna bagimu katanya. Jadi ini dua hal yang sangat bertentangan tentang sunat gitu Bang Rudi. Apakah ini dasar Kristen untuk tidak bersunat? Padahal dari segi manfaat sunat ya juga untuk kesehatan, kesucian kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak pernyataan Paulus atas pengakuan dia sendiri yang bertentangan dengan Yesus gitu. Jadi bukan Nabi Muhammad yang bertentangan dengan Yesus. Kalau Yesus berkhitan, Nabi Muhammad pun juga memerintahkan umat Islam untuk berkhitan demi kesucian dan kesehatan. Jadi tidak ada pertentangan gitu. Kalau kita samakan lagi, Yesus untuk Bani Israel tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana tentang syahadat, kata Bang Rudi tadi? Yesus tidak bersahadat. Bang Rudi, syahadat itu adalah kesaksian. Karena Rasulullah itu diturunkan dalam bahasa Arab, dia berbangsa Arab, dia memakai bahasa Arab sebagaimana di Quran surah Ibrahim ayat 14. Jadi Nabi itu diutus sesuai bahasa mereka masing-masing gitu agar mudah dimengerti oleh umatnya. Nah, lalu apakah Yesus bersahadat, kata Bang Rudi? Nggak ada Yesus bersahadat. Lihat dulu lah. Yesus berbahasa apa? Aramaik, bukan berbahasa Arab.
Syahadat itu adalah kesaksian gitu, kesaksian diri kita, pernyataan diri kita. Nah, coba kalau dilihat dari kitab Bang Rudi, kalau kita mau menyamakan dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah Nabi Muhammad mengajarkannya? Bang Rudi, ingat, syahadat itu kami ucapkan setiap kami sholat. Dan ketika kami sholat itu mengikuti sesuai yang apa diajarkan oleh Rasulullah kami. Berarti syahadat itu diajarkan Rasulullah, ketika sholat aja kami mengucapkannya. Lah sekarang Bang Rudi, kalau kita lihat pernyataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu kesaksian dia. Kalau kita Arabkan pun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nggak ada yang bertentangan, Bang Rudi. Ajaran Yesus dengan ajaran kami. Coba kalau Bang Rudi mau membuka hati, lihatlah di kitab Bang Rudi itu yang cuma merahnya saja. Jangan kata si A, kata si Paulus, kata Matius, kata Lukas dicampur adukkan. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi. Oke, mungkin cukup bagi saya itu. Bang Farhan penjelasannya sudah sangat ya bagus kayaknya. Oke, terima kasih Bang Yusuf, sangat luar biasa berdasarkan dalil-dalil ya ayat suci Al-Quran maupun Bible dan menarasikan sesuai dengan pertanyaan dari Bang Rudi. Oke, sekarang giliran Bang Yusuf untuk melakukan pertanyaan yang ketiga kepada Bang Rudi Yohanes. Waktu Anda 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bang Rudi, saya mau bertanya tentang sunat. Kalau tidak bersunat di kitab Bang Rudi itu, maka dia harus dibinasakan dari bangsanya. Sekarang kalian tidak bersunat, itu apa dasarnya? Apakah dasar dari Paulus tadi yang mengatakan jika kalian bersunat Kristus tidak berguna untukmu, sedangkan Yesus memerintahkan dan mengikuti sunat? Ingat, coba dijelaskan apa dasarnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Yusuf untuk pertanyaan yang ketiga kepada Bang Rudi. Dasar dari apa Kristen tidak bersunat? Waktu Anda 5 menit Bang Rudi untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Bang Yusuf. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Bahwa tadi kamu sudah membaca di Galatia 5 itu. Kalau kamu bersunat maka kamu harus taat kepada hukum Taurat. Apakah Islam melaksanakan hukum Taurat? Tidak. Tak satu pun. Kecuali jangan membunuh, mencuri. Berzina pun kalian tidak tahu apa arti berzina. Bagi orang Yahudi, berzina itu jelas aturannya. Nah, sekarang itu sudah saya jawab ya, gampang. Karena kami bukan keturunan Abraham. Tidak, itu hanya berlaku untuk keturunan Abraham. Ya, kalau kalian memang mengikut ajaran itu, kalian keturunan siapa sehingga kalian sunat? Kalian tidak paham apa arti definisi sunat. Sunat itu adalah bahwa di kerak itu ujung kemaluan, itu definisinya. Kalau di dalam rahim itu bukan sunat. Jadi tidak bisa kalian buktikan bahwa Nabi Muhammad bersunat. Tidak satu ayat pun. Hanya asumsi bahwa Nabi mengajarkan sunat itu sebagai fitrah. Maka tidak mungkin Nabi tidak melakukannya. Karena Nabi umur 40 tahun baru mengenal Allah SWT. Artinya umur 1 sampai 40 tahun. Kemana? Apakah langsung disunat? Maka kalimat sederhananya, ya langsung ketika dalam rahim. Itu bukan sunat namanya. Definisi sunat itu hanya terdapat di dalam Bible. Ya, dan kepada siapa? Sekarang kalian ujuk-ujuk sunat. Kalian bilang ikut mila Ibrahim. Di dalam Al-Quran pun tidak ada dijelaskan mila Ibrahim salah satunya sunat. Dan itu. Memang betul di hadis dikatakan, Ibrahim disunat pada umur 90 tahun dengan sebilah kapak. Kalau memang kalian mau ikut mila Ibrahim itu, maka kalian harus disunat umur 90 tahun dan dengan kapak. Kalau kalian tidak bisa umur 90 tahun, kalau memang harus seperti itu, percis. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kamu tadi mengatakan, mila Ibrahim yang kalian ikuti. Kalau kalian mengikuti mila Ibrahim, maka agama Islam tidak akan pernah ada. Agama Islam lahir kenapa? Karena Nabi Isa datang kepada orang Nasrani, Musa kepada Yahudi. Itu kan agama. Yahudi, Nasrani itu agama. Memang dibilang kaum, tetapi kaum beragama. Mereka punya rumah ibadah.
Kemudian datanglah Islam. Kalau memang ikut milah Ibrahim, kenapa Islam mesti ada? Karena Ibrahim bukan Islam. Ibrahim bukan Islam. Karena Islam ada ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi. Apabila Ibrahim Islam, maka sangat unik. Kenapa Musa datang untuk orang Yahudi? Harusnya untuk orang Islam. Kenapa Isa datang untuk orang Israel? Harusnya untuk orang Islam. Dan kamu mengatakan bahwa Allah SWT untuk seluruh umat manusia, tidak hanya orang Islam. Itu juga saya tidak percaya. Karena kami dikatakan kafir karena tidak menyembahnya. Kalau memang Allah SWT untuk seluruh umat manusia, baik orang Hindu, Buddha, Kristen, itu akan masuk surga Allah SWT. Tetapi tidak. Allah SWT hanya untuk orang Muslim. Demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Hindu, bukan untuk orang Buddha. Berbeda dengan Yesus. Yesus memang untuk seluruh umat manusia. Definisinya jelas. Apakah hanya orang Kristen yang bisa masuk surga karena percaya Yesus? Tidak. Kamu sudah buka Galatia 5, baca ayat 22 sampai 23. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, itu terus milik Ibrahim sudah. Nah, kemudian kamu bilang Rasul Paulus itu harus cetak merah, cetak ini, tidak bisa begitu. Itu kitab suci kami. Seluruh isinya itu jelas dikatakan diilhamkan Roh Kudus. Kalau itu kamu tetap paksa, saya minta dari kamu, sama seperti tadi malam saya diskusi, buktikan Al-Quran itu ditulis atas perintah Allah SWT. Sampai kepalamu botak, tidak akan bisa kalau cari ayatnya. Dan buktikan bahwa penulisan Al-Quran itu dibimbing oleh Allah SWT, dan atas seizin Allah SWT, dan sesuai dengan kehendak Allah SWT, seperti penulisan Injil Waraka bin Naufal. Ya, hadis Sahih Bukhari 3 itu, kamu bisa lihat. Nah, wah, waktu saya jadi singkat ya, dia panjang kali tadi waktunya. Apa yang salah ini? Bukan Bang Rudi, tipos dulu tadi karena ada data. Jadi setiap penyampaian data waktu di stop Bang Rudi. Makanya kita memberikan sebuah ruang yang lebih luas ketika narasumber memberikan ayat-ayat Bang Rudi. Jadi kalau aku tadi beri data, kok nggak diberhentikan? Ayatnya Bang Rudi, ayatnya ditampilkan. Oh, ditampilkan. Ya. Oke. Jadi supaya apa? Supaya jadi ini biar saya ini lagi bahwa kalau narasumber memberikan ayat dan data, kami memberikan ruang yang lebih luas untuk memberikan data Bang Rudi. Biar kita lebih mengedukasi. Itu alasannya kami beri waktu yang lebih luas kalau ada data Bang Rudi. Oke, silakan Bang Rudi. Nanti kalau mau data ditampilkan aja Bang Rudi. Jadi biar ada pembahasan secara lebih lebih detail. Silakan Bang Rudi dilanjut. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban ketiga dari pertanyaan Bang Yusuf kepada Bang Rudi. Sebelum memasuki pertanyaan yang keempat, kembali saya umumkan bahwa diskusi ini dilakukan di ISDN, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat. Kami juga acara ini juga disiarkan live streaming langsung oleh channel resmi kami, yaitu ISDN Studio Channel, Farhan Farluk Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Yayi Haidar Aqua Channel, dan channel-channel yang lain, serta channel dari Bang Rudi yaitu Sang Debaters. Bagi kalian silakan untuk subscribe dan like, share, serta komen di channel-channel tersebut. Silakan Bang Rudi, pertanyaan yang keempat kepada Bang Yusuf. Waktu Anda 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Tolong dibuka surah 14 ayat 4. Oke, surah 14 ayat 4. Silakan Bang Yuda, bisa dibantu. Oke, aku bacakan. Silakan Bang Rudi. Aku baca bahasa Indonesianya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ya, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Oke, saya tidak menanya penyesat-nyesatnya itu ya, biarkan saja lah itu. Yang mau saya tanyakan, ya,
Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengikut ajaran Isa. Ternyata Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah mengikut ajaran Isa. Karena dia diutus pada kaumnya, kaum Arab. Sementara Nabi Isa diutus kepada kaum Israel. Dan kau bilang Nabi Muhammad mengikuti Taurat. Taurat yang mana? Apakah zaman dahulu sudah ada Taurat kepada orang Arab? Sedangkan kita tahu bahwa Taurat itu kepada orang Israel. Jadi kamu terjebak sendiri dari ayat ini. Jadi tolong kau buktikan bahwa benar ada perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk tunduk dan taat kepada hukum Taurat. Umat Islam ya. Jangan kau ambil dari Al-Quran ada asal ada kata Taurat itu pada untuk Yahudi dan Nasrani. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Pertanyaan yang keempat sudah meluncur dan Bang Yusuf akan menjawab pertanyaan keempat ini. Waktu 5 menit. Bang Yusuf, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Coba dibuka lagi surah Ibrahim tadi. Surah Ibrahim ayat 4 tadi. Oh, surah Ibrahim ayat 4. Silakan Bang Yuda. Kita bahas itu surat Ibrahim ya. Bang Rudi, bisa diulang pertanyaan Bang Rudi? Udah lupa aku. Oke. Tadi yang saya ingat tidak ada di dalam Al-Quran memerintahkan umat Islam itu mengikuti ajaran Isa atau Taurat gitu ya. Oh iya benar Bang Rudi. Kenapa saya bilang benar? Tidak ada tertulis di Al-Quran, tapi Al-Quran menuliskan imani kitab terdahulu. Bukan mengikuti perintahnya. Jadi kami imani perintah-perintah itu ada di dalam Al-Quran yang sudah sempurna gitu. Gitu ya Bang Rudi. Jadi sangat mudah sebenarnya pertanyaan Bang Rudi itu dijawab. Karena apa? Karena memang untuk nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Sebagaimana ayat ini. Waktunya gitu. itu coba kembali ke waktu. Nanti saya rugi terus itu. Waktunya dijalankan di belakang gitu. Waktunya dijalankan. Nah, udah jalan kok Bang Rudi, jalan kok. Mana? Oke, lanjut. Masa 16 detik. Jadi Oke, gini silakan. Pak. Jadi gini Bang Rudi ya. Di situ tertulis seperti apa teksnya itu. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 itu, illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Artinya setiap dari kaum-kaumnya sendiri. Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab, maka dia berbahasa Arab. Nah, Nabi Musa dia berbangsa Yahudi sehingga dia memakai bahasa Yahudi atau Ibrani. Nah, Yesus itu dia berbangsa apa? Saya nggak tahu sih. Nah, tapi dia setahu saya dia memakai bahasa Aramaik. Jadi nggak ada Yesus itu pakai bahasa Yunani. Ya gitu Bang Rudi. Jadi ini mencurigakan malah. Kalau menurut di Quran surah Ibrahim ayat 4 ini, malah Yesus itu yang di oknumnya Bang Rudi malah mencurigakan jadinya. Padahal dia berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani. Ya gitu Bang Rudi. Nah terus untuk Islam ini sempurna Bang Rudi. Tadi kata Bang Rudi, kalau mengikuti milah Ibrahim, seharusnya Islam itu nggak ada yang namanya agama. Coba saya minta bukakan lagi Bang tadi. Bang Rudi nggak paham dia apa yang dikatakan di Quran surah An-Nisa tadi. Quran surah An-Nisa ayat 125. Quran surat An-Nisa ayat 125. Waktu setelah ayatnya muncul, waktu berjalan aja di belakang. Silakan Iya, Bang Yusuf. jalankan aja di belakang. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 125 di sini, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah? Apakah Nabi Ibrahim itu muslim? Apakah Islam dia? Jawabannya muslim iya, karena dia berserah diri menurut perintah Allah pada saat itu. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, maka dia disebut apa? Berserah diri. Kalau diarabkan berserah diri itu artinya muslim. Gitu Bang Rudi. Nah, terus di Arab itu sebelum Islam ada, Nabi Muhammad mengikuti apa? Ajaran Hanifah. Coba jangan dihilangkan dulu tadi. Jangan dihilangkan dulu Bang Yuda. Ayatnya ditampilkan dulu. Waktu terus berjalan aja di layar belakang. Silakan Bang.
Di layar belakang aja jalankan, nggak apa-apa. Diperingati aja saya kalau udah habis gitu. Di situ kan wahwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Jadi ajaran yang hanif gitu. Ajaran yang hanif ini ajaran yang mengikuti milah Ibrahim. Nah, milah tadi sudah saya jelaskan juga. Apa yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim, bukan hanya sunat, berkurban pun iya juga gitu. Itulah ajaran hanif. Nah, milah itu adalah yang diturunkan kepada Ibrahim gitu. Makanya di Quran surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya di suhuf-suhuf yang tercatat kepada Musa dan kepada Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu Bang Rudi. Nah, untuk membahas Bang Rudi, mungkin jawaban saya cukupkan di situ. Bang Farhan, silahkan dimatikan, waktunya dijalankan. Nah, untuk membahas ini Bang Rudi, masalah Paulus tadi. Paulus, Bang Rudi, itu mengatakan seperti ini di kitab Bang Rudi. Sebentar saya cari, bisa sebentar ya. Mana tadi? Saya ada punya catatan tadi untuk Paulus ini. Aneh-aneh aja Bang Rudi ini. Oke, waktu di pause dulu nggak apa-apa, lagi nyari data. Oke. Sorry Bang ya. Nah, gini Bang Rudi. Di dalam ajaran Yesus menyuruh menyembah Allah. Nah, ya Bang Rudi ya. Lalu di ajaran Paulus bilang Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini lagi-lagi bertentangan gitu. Ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Sekarang begini Bang Rudi. Di mana ya Yesus itu mengatakan bahwa ajaran Paulus itu benar atau 100% benar gitu. Karena di listnya kitab di kitab Bang Rudi itu di list ke-12 murid Yesus itu tidak ada tertulis Paulus. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi. Saya bertanya kembali, di mana Yesus membenarkan kitab Paulus atau ajaran Paulus? Dari ucapan Yesus, jangan dari Filipi, Korintus. Itu pengakuan Paulus pihak menurut saya. Tidak ada pengakuan dari Yesus. Sekarang saya minta dari Yesusnya gitu, bahwa dia membenarkan Paulus. Tadi saya sudah menampilkan beberapa ayat bahwa bila ada yang mengaku ketemu Mesias di sana, di sini, di situ, janganlah kau percaya. Coba dijelaskan lebih detail, Bang Rudi. Dari ucapan Yesus, jangan dari pengakuan klaim sepihak Paulus gitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Yusuf menjawab pertanyaan keempat dari Bang Rudi. Untuk pertanyaan ada waktu lagi 1 menit Bang Yusuf, nggak usah digabung di jawaban. Jadi waktu 1 menit untuk pertanyaan keempat Bang Yusuf kepada Bang Rudi. Silakan Bang Yusuf, waktu akan mulai berjalan ketika Anda berbicara. Silakan. Ini siapa? Iya Bang Yusuf, waktu Anda bertanya 1 menit kepada Bang Rudi. Iya. Tadi kan masuk ke jawaban. Jadi dipisah. Begitu. Ya, 1 menit Bang Yusuf. Silakan Bang Yusuf. Oke, jadi begini, Bang Rudi. Di situ kan Yesus katanya bisa mengampuni dosa, kan gitu. Di dalam Lukas 5 ayat 24 katanya Yesus bisa mengampuni dosa ya. Nah, terus Paulus juga bisa mengampuni dosa. Di dalam Korintus 2 Korintus ayat 10 gitu. Nah, 2 Korintus 2 ayat 10, Paulus juga bisa mengampuni dosa. Pertanyaannya, kenapa Paulus tidak kalian tuhankan? Padahal dia juga bisa mengampuni dosa. Makanya ini klaim sepihaknya Paulus nggak mau kalah dengan Yesus gitu. Coba dijelaskan. Oke, terima kasih Bang Yusuf. Pertanyaannya tadi dirangkai dengan pertanyaan yang pertama tadi. Silakan Bang Rudi menjawab pertanyaan keempat dari Bang Yusuf. Waktu Anda 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Tolong dibuka surah Ibrahim tadi, ayat 4 itu. Oke, Ibrahim ayat 4. Surah Ibrahim ayat 24. Waktu di pause dulu. Silakan Bang Yuda. Di dalam surah Ibrahim itu jelas dikatakan tadi bahwa Nabi Muhammad itu mana? Belum lagi.
Halo, Udah, silakan. itu ada menghalang itu. Silakan Bang Rudi. Mana? Yang ayat 4-nya loh. Ayat 4, ayat 4. Ya. Nah, Silakan. di dalam ayat Ibrahim itu jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada hubungannya dengan Israel, tidak ada hubungannya dengan Yahudi, tetapi dia kaumnya, kaum Arab. Bagaimana ujuk-ujuk Nabi Muhammad bisa mengikuti mila Ibrahim? Katanya umur 1 sampai 40 tahun sudah mengikuti mila Ibrahim. Sementara Ibrahim itu bukannya Arab. Bagaimana? Saya tidak mengerti nih apa yang dikarang-karang oleh saudara kita tadi. Seolah-olah Ibrahim itu adalah orang Arab. Dan dia mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah Muslim. Kalau kita lihat, syarat-syarat seorang Muslim harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, tidak bisa dikatakan Muslim. Ibrahim bukan beragama Islam, maka tidak bisa dikatakan Muslim. Kalau bisa dikatakan Muslim karena dia berserah diri, maka semua orang itu juga berserah diri. Ya kan? Nah, kalau dibilang tadi bahwa ini sebentar ya, mencarikan bahasa. Nah, dibilangnya kami beriman, tetapi kami tidak mengikuti. Baru tahu saya ada arti beriman tidak mengikuti. Bagaimana kau beriman kalau tidak mengikuti? Itu aneh. Oke, saya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak mengikuti. Apa bisa? Kan tidak bisa. Kayak saya beriman karena saya mempercayai, karena saya mengikuti. Baru itu namanya beriman. Ya. Nah, yang berikutnya, bahwa kamu bilang tidak ada di dalam daftar murid Rasul Paulus itu. Kamu kan tidak baca, tadi sudah saya kasih kisah para Rasul 9. Yesus bertemu dengan dia. Dan waktu itu tidak ada Rasul Paulus mengatakan itu Mesias. Rasul Paulus belum tahu itu Mesias. Cuma Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mak, sudah 3 menit ya. Apa yang terjadi? Langsung jalan terus waktu ya. Nggak apa-apa, kasih lebih Bang Rudi ya, nggak apa-apa. Bukan Ya, Bang Rudi, itu waktu-waktunya menurun Bang Rudi. Silakan. Silakan. Berikan jalan. Dari tadi kulihat kalian curang aja kalian ini. Aduh, bisa Bang Rudi. Bukan. Nanti rekaman diputar aja ya. Biarin aja. Boleh. Oke, silakan. Silakan Ya. Bang Rudi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Bahwa dibilangnya tidak ada di dalam daftar murid. Silas pun tidak ada dalam daftar murid. Memang murid Yesus hanya 12. Kan tidak. Ketika di Yerusalem datang Roh Kudus, itu muridnya 120 orang. Tidak lantas menjadi hanya 12 orang itu. Itu waktunya dihidupkan saja. Tidak usah dimatikan. Oke, lanjut Bang Rudi. Ya. Kemudian mengenai Mesias tadi. Jalan dulu Bang Rudi. Ya. Kemudian mengenai Mesias tadi, tidak ada sedikit pun Rasul Paulus mengatakan ini Mesias, ini apa? Nggak ada. Nggak ada Paulus mengatakan ketika bertemu dengan Yesus, aku bertemu dengan Mesias, tidak ada ya. Tetapi Yesuslah yang berbicara langsung. Itu kutipan langsung loh. Bahasanya merah. Akulah yang engkau aniaya itu. Jelas ya. Kemudian Lukas 5 ayat 24. Rasul Paulus mengampuni dosa karena Yesus yang mengajari, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu buka dulu ayatnya di Matius Matius 6. Matius 6 ayat berapa Bang Rudi? Buka aja nanti ku bacakan dari situ. Oke, Matius 6 dibuka Bang Yuda. Waktu di pause dulu. Di situ jelas dikatakan bahwa Yesus berdoa, ya. Orang minta, Tuhan ajari kami cara berdoa, maka diajarilah cara berdoa. Dan di dalam doa itu Yesus mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau apa yang kau katakan di 2 Korintus 10 itu, itulah merujuk kepada situ ya. Ini sudah Matius 6 ya. Hal berdoa ya itu ya. Terus ke bawah lagi itu ke atas namanya, ke bawah. Terus 1 2 terus ayat 7 9 ini nih ayat 9. Karena itu berdoalah ayat 9. Mulainya ayat 9. Ke bawah Dek. Itu ke atas itu, ke bawah. Ayat 9. Ya itu. Karena itu berluanlah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, stop. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan karena itu Yesus dikatakan Tuhan. Yesus menebus dosa, bukan hanya mengampuni dan menebus dosa. Itu perlu digaris bawah ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tadi saya katakan kepada kamu, apakah benar Nabi Muhammad ini mengikut ajaran Isa? Dari sudut apapun tidak bisa ketemu titik benang merahnya. Tidak ada. Nabi Isa itu seorang Israel. Nabi Muhammad Arab. Apa hubungan Arab sama Israel? Tak ada. Ya. Dan kalau kamu bilang bahwa Ibrahim itu ajaran yang lurus sudah ada. Kenapa setelah Ibrahim muncul Musa dengan agama Yahudinya, muncul Nabi Isa dengan agama Nasraninya? Kenapa mereka juga tidak diperintahkan untuk ikut mila Ibrahim? Kenapa hanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk ikut mila Ibrahim? Saya jadi curiga. Jangan-jangan agar ada jalan masuk Nabi Muhammad menuju Ibrahim. Karena ada dua penghalang agama. Pertama Nasrani, yang kedua Yahudi. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Dia tidak bisa nembus ke sana. Maka dia langsung naik ke Ibrahim. Kalau memang Ibrahim itu ajarannya itu Hanif, sudah pasti Allah akan mengatakan kepada Musa, ikutlah ajaran Ibrahim. Karena Musa juga keturunan langsung daripada Yakub atau Israel. Demikian juga kepada Nabi Isa, ikutlah ajaran Ibrahim. Ini sangat mencurigakan. Kenapa justru hanya kepada Nabi Muhammad disuruh mengikut ajaran Ibrahim? Dan jelas-jelas ajaran Ibrahim itu kalian katakan sunat. Kalian tidak mengerti sunat itu bagaimana. Kalian bilang berkorban juga, kalian tidak mengerti korban itu bagaimana. Apa dasar kalian melakukan korban? Korban itu apa yang kalian lakukan? Kalian bagi-bagikan ke orang miskin. Apakah Ibrahim membagi-bagikan hasil korbannya itu kepada orang miskin? Apakah demikian? Kalau kalian memang merujuk kepada Ibrahim itu, yang benar adalah korban itu jadi penebusan dosa. Itulah dilakukan oleh Yahudi turun-temurun. Karena Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak sekalipun dia pergi ke tengah-tengah bangsa Ismail. Tidak ada itu. Itulah sebabnya akulah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di dalam Al-Quran juga dikatakan itu. Bahwa keturunan Nabi itu dari Ibrahim, dari Ishak, dari Yakub, dan Yusuf. Itu ada surahnya. Kalau bisa kalian cari nanti memperlama waktu, saya nggak mau. Nah, kemudian bagaimana ujuk-ujuk Nabi Muhammad? Dari umur 1 sampai 40 tahun, agama belum ada. Kamu bilang ikut agama Hanif. Kalau memang betul itu kamu bilang, maka sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, Nabi Muhammad sudah melakukan seluruh ritual yang dilakukan oleh Yahudi. Karena saat itu orang Yahudi lah yang melakukan itu. Dan tentu dia beribadah ke sinagog. Karena Ibrahim turun kepada anak-anak cucunya. Itulah yang mereka jalankan, dan Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Kalau tidak sesuai, mungkin Tuhan tidak akan berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Israel itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi Yohanes menjawab pertanyaan keempat dari Bang Yusuf. Tiba waktunya kita kepada pertanyaan terakhir di sesi kedua tanya jawab ini, yaitu pertanyaan yang kelima. Silakan persiapkan amunisi yang paling tajam karena ini kesempatan terakhir Bang Rudi untuk melakukan pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam sesi yang paling menarik, yaitu sesi battle. Waktu Anda 1 menit Bang Rudi, silakan untuk memberikan pertanyaan terakhir. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Di dalam hukum Taurat, jelas dikatakan di sana Sabat itu hari Sabtu. Dan firman Allah itu kekal. Yang saya herankan, mengapa Nabi Muhammad justru menjadi Sabatnya hari Jumat. Ini sangat menarik untuk dikaji. Dan arah kiblatnya berubah dari Yerusalem menuju kepada Mekah itu. Itu menurut dirimu, apakah Isa melakukan juga Sabatnya hari Jumat? Dan apakah Nabi Isa juga arah kiblatnya adalah Mekah, sehingga Nabi Muhammad mengikut ajaran Isa? Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Pertanyaan kelima tentang Sabat
kenapa Islam hari Jumat ya? Apakah Isa juga melakukan syabat di hari Jumat? Waktu 5 menit Bang Yusuf untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Bang Rudi Yohanes. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Yusuf mulai berbicara. Silakan. Oke, saya jawab dulu untuk Bang Rudi tadi. Bang Rudi, nah kita itu Bang Rudi ya mengimani Isa itu untuk Bani Israel. Apakah Isa di hari Sabat juga ibadahnya? Nah itu seharusnya yang menjawab Bang Rudi, bukan saya. Lalu kami kenapa jadi hari Jumat? Kami mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengikuti perintah Yesus. Coba di dalam Quran surah Al-Jumu'ah itu ada perintah sholat hari Jumat, ibadah hari Jumat, nggak ada hubungannya dengan Sabat. Jadi seperti itu Bang Rudi. Isa itu ingat untuk Bani Israel dia ngakunya. Nah ibadah-ibadah yang ada di dalam Taurat, Sabat ibaratnya jadi hari Sabtu. Maka mereka mengikuti itu. Lalu kami Muslim, Rasulullah itu untuk seluruh manusia. Perintah Allah ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah untuk beribadah di hari Jumat. Gak ada hubungannya dengan Sabat sebenarnya. Jadi seperti itu. Terus tidak ada hari-hari khusus juga untuk Allah gitu. Untuk menyembah. Kita menyembah setiap hari kepada Tuhan Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi. Terus tadi saya juga mau menanggapi ini Quran surah Ibrahim tadi. Coba saya aja yang share screen boleh ya? Sebentar. Saya aja udah yang share screen. Bang Rudi ini nggak paham dia. Sebentar. Sebentar Bang ya. Di dalam Quran surah Ibrahim tadi, sebentar saya aja yang ini. Nah, di sini. Bang Rudi harus memahami teks Al-Quran itu. Wa ma arsalnaka mir rasulin. Nggak ada hubungannya Bang Rudi. Ini untuk cerita Nabi Muhammad ke Bani Israel nggak ada. Ini maksud di sini mir rasulin. Waktunya dari dijalankan itu di belakang. Jangan-jangan mati-mati. Bang Rudi ini curiga terus sih. Kenapa? Nah, ya tadi kan begitu. Kau menjelaskan waktunya nggak jalan. Oke. Ambil lagi sebentar ya. Ini saya munculin dulu. Oke. Bang Rudi di sini ada. Nah, tuh 3 menit ya Bang Rudi ya. Saya jelaskan secara teks aja. Nah, jadi tetap jalan tuh waktunya Bang Rudi. Di sini ada tertulis kata mirrosulin, artinya kata jamak dari tusan gitu. Nggak ada hubungannya ayat ini untuk Nabi Muhammad ke Bani Israel. Jadi dipahami dulu. Jadi bahasa utusan-utusan itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya, artinya untuk seluruh nabi-nabi gitu. Jadi seperti itu Bang Rudi. Kata di sini memakai kata jamak. Jadi tidak bisa Bang Rudi itu memahami Al-Quran hanya dengan teks terjemahannya. Nggak ada hubungannya kok ini dengan urusan Nabi Muhammad ke Bani Israel. Lalu kata Bang Rudi, tadi kenapa Nabi Muhammad langsung loncat ke milah Ibrahim? Padahal nggak ada hubungannya dengan Nabi Musa. Oke, sekarang gini Bang Rudi. Di dalam Quran surah Al-A'la, nih Bang Rudi biar tahu ya. Bukan langsung loncat Bang Rudi. Tuh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nggak langsung loncat ke Ibrahim. Tapi di kitab-kitab Musa juga ada gitu. Nah tertulisnya di dalam Al-Quran. Jadi kita mengimani, kata Bang Rudi. Apakah bisa dipercaya gitu? Percaya itu seharusnya melakukan perintahnya. Perintahnya itu sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Waktunya ditampilin. Jadi seperti itu Bang Rudi. Lalu kata Bang Rudi, masalah apa tadi lagi untuk Islam? Halo? Apakah Islam atau Muslim Masih itu mati. Nabi Ibrahim kata Bang Rudi. Jalan Bang Rudi. Belum Masih ada mati agama, tadi belum ada agama pada saat waktu itu. Lalu ucuk-ucuk ada agama gitu. Apakah Nabi Ibrahim seorang Muslim? Bang Rudi, Muslim itu adalah sifatnya. Sifat orang yang berserah diri. Agamanya disebut Islam.
Nah, pada saat itu Islam nggak ada, tapi Nabi Ibrahim itu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut Muslim di dalam bahasa Arabnya, kata saya. Nah, makanya seperti itu, Bang Rudi. Jadi, Bang Rudi, saya sarankan untuk belajar tekstualnya. Jadi, seperti itu. Tekstual bahasa Arab lah minimal. Jadi, biar Bang Rudi tahu apa maksudnya. Nah, jadi kita itu tidak loncat, Bang Rudi. Kenapa Nabi Muhammad nggak sampai ke Bani Israel katanya? Padahal di dalam surah Al-A'la di ayat terakhir, ayat 19 itu suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sudah tercatat di suhuf Ibrahim dan Musa. Gitu. Apa yang diperintahkan Allah kepada Musa dan apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Itulah agama Hanif yang kami jalankan sekarang di Islam. Perintahnya ada di Al-Quran semua. Oke, terima kasih Bang Yusuf. Waktu sudah habis. Terima kasih juga kepada Bang Rudi. Mohon untuk ketika Bang Yusuf menjawab, kami adil. Kami nggak akan ini waktu ya. Tadi Bang Rudi salah paham mungkin. Waktunya itu berjalan mundur Bang Rudi. Jadi ketika di layar itu tertulis 3:52, waktu tadi bilang Bang Rudi udah berjalan 3 menit. Bukan Bang Rudi. Berarti berjalannya baru 1 menit 2 detik. Jadi berjalannya mundur Bang Rudi. Ya, jadi biar nggak salah paham ya. Ya, nanti dilihat aja rekamannya ulang. Kan ada rekaman yang pertama tadi itu ya. Itu banyak ketika dia bicara buka ayat, waktunya mati. Begitu digantikan ayatnya baru waktunya jalan. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Rudi. Kami ISDN berusaha untuk adil. Kami nggak ini ya, berusaha untuk fair play dalam permainan dalam diskusi ini. Sekarang adalah pertanyaan yang terakhir Bang Yusuf kepada Bang Rudi. Pertanyaan yang kelima sebelum kita memasuki sesi battle, sesi yang paling menarik untuk menguji pondasi, argumentasi dan kesiapan mental dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan lawan. Silakan Bang Yusuf, waktu 1 menit melontarkan pertanyaan yang terakhir. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Yusuf mulai berbicara. Silakan. Oke, sebentar Bang Farhan. Nah, di sini tadi saya ada mencatat ya tentang Yesus serta Paulus. Nah, ini juga saya beberapa kali mendiskusikan ini kepada pihak Kristen gitu. Di dalam ajaran Yesus, dia tidak ada mengajarkan dosa waris. Ya, Bang Rudi. Meskipun dilihat dari kitab Bang Rudi, tidak ada dosa waris dalam ajaran Yesus tersebut. Nah, jadi ajaran dosa waris ini adanya di Paulus gitu. Di dalam Roma 5 ayat 12. Nah, kalau nggak salah di situ Kristen ini mengajarkan dosa warisan dari Adam. Nah, sesuai pernyataan Paulus. Apa bunyinya di situ, Bang Rudi? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Semua orang telah berbuat dosa, kata Paulus. Sedangkan kata Oke, terima kasih Bang Yusuf. Waktunya sudah habis. Pertanyaan terakhir. Silakan Bang Rudi menjawab pertanyaan terakhir dari Bang Yusuf. Waktu Anda 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Coba dibuka di Kejadian 3. Kejadian 3, silakan Bang Yuda. Nah, di Kejadian 3 dari ayat 1 buka aja. Nah, di Kejadian 3 dari ayat 1 itu jelas dikatakan bahwa ular itu menggoda si manusia itu, yakni si Hawa. Nah, kemudian si Hawa itu memberikan ayat 6 kepada si Adam. Sehingga dia memakan buah pohon itu, maka berdosalah seluruh manusia. Jadi Rasul Paulus tidak ada itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesus kan firman Allah yang jadi manusia. Firman Allah dimulai dari kitab Kejadian. Nah, itu ayatnya Kejadian berapa? Nah, kalian lihat di situ bahwa perempuan itu melihat bahwa buah itu, pohon itu baik. Nah, dan dia mengambil dan memberi kepada si Adam. Setelah si Adam memakan, baru Tuhan datang. Nah, hukuman terhadapnya adalah dosa. Itulah yang kami warisi. Hukumannya itu yang pertama adalah bahwa dia dari debu tanah kembali menjadi tembu tanah. Tetapi lebih dahulu iblis dikatakan akan memakan manusia. Itulah dosa yang kami warisi. Sehingga ketika di bumi ini ada namanya dosa, sebelumnya di bumi tak ada dosa. Karena bumi diciptakan suci. Maka dikutuklah tanah itu. Di Kejadian 3 tadi. Mana Kejadian 3 tadi? Tolong dibuka. Kejadian 3.
Nah, ayat 18 coba ke bawah. Kejadian 3 ayat 18. Ya. Jika sebentar ya, bukan itu. sorry bukan ini. Ayat 17. Lalu Ayat firman-Nya 17. lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi bumi ini sudah dikutuk. Sehingga kami di dalam bumi ini bersusah payah, semua manusia bersusah payah mencari nafkahnya, hidup di dalam bumi ini. Dan dia diambil dari tanah, kembali menjadi tanah. Andai kata ayat ini tidak disebutkan, dari debu tanah engkau diambil dan kembali menjadi debu tanah di ayat 19, maka manusia boleh dipastikan, dia mati tetapi badannya tidak membusuk atau tidak kembali kepada tanah. Itulah dosa waris. Upah dosa adalah maut. Itulah dosa waris. Bukan dosa perbuatan. Tolong dibedakan dosa perbuatan dengan dosa waris. Di dalam ayat ini jelas dikatakan ada dua dosa. Yang pertama itu dosa perbuatan. Itu perbuatannya di Kejadian 3 ayat 6. Itu dosa perbuatan. Di mana dia buka ayat 6-nya. Di mana dia perbuatannya apa? Apabila kamu pada hari engkau memakan pohon ini, engkau akan mati. Dia mengambil buah itu dan memakannya. Maka dia pada hari itu juga diberi perintah kepada ular di Kejadian 3 ayat 14. Buka. Untuk memakan si manusia ini. Debu tanah yang tertua adalah manusia. Ya, jadi dia makan. Dimakan oleh dosa, maka dia akan mati. Kalau dimakan itu nggak ada yang hidup. Artinya dimakan, dimasukkan ke mulut, dikunyah, maka dia mati. Kemudian ada dosa yang harus kami warisi. Itulah di ayat coba ayat 16. Ya. Akibat dosa itu pertama, bahwa perempuan dengan susah payah melahirkan, itu akibatnya. Semua orang melahirkan dengan susah. Baru ayat 17, dia mencari nafkahnya dengan susah payah di bumi ini. Di ayat 18 juga itu masih sama. Ayat 19, dari debu tanah engkau diambil dan kembali menjadi debu. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaanmu. Oke, hidupkan waktunya. Kembali ke waktu. Nah, Ya, silakan Pak Rudi. ya. Ya. Sekarang merujuk kepada hari Jumat itu. Itulah saya katakan, saya tidak mengerti, artinya kalian tidak mengikut hukum Taurat. Umur 1 sampai 40 Al-Qur'an belum turun. Artinya umur 1 sampai 40 Nabi Muhammad harusnya beribadah pada hari Sabtu. Jika betul Nabi Muhammad adalah keturunan para nabi. Sebab seluruh nabi-nabi itu melaksanakan ibadahnya pada hari Sabat, Sabtu. Setelah Al-Quran turun memang diperintahkan jadi hari Jumat. Kita nggak tahu apa alasan Tuhan. Apakah biar tidak sama dengan Yahudi? Saya tidak tahu. Apakah Tuhan firman-Nya tidak kekal? Saya tidak tahu. Kemudian mengenai Isa, kalian bilang harus saya jawab dari Bible. Tidak. Isa itu ada di dalam ajaran Islam. Tugasmu berat. Maka kau harus mencari dari Injil milik Waraka bin Naufal. Karena Injil Nabi Isa ditulis oleh Waraka bin Naufal. Tidak ada orang yang menulisnya. Matius, Markus, Lukas itu bukan Injil Nabi Isa. Tetapi Waraka bin Naufal itu tugasmu. Karena kau diperintahkan di 5 rukun Islam. 6 rukun iman. Harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Tidak bisa kau bilang, oh kami beriman tapi tidak menjalankan. Itu namanya bukan beriman. Definisi iman aja masih kabur kita ini kalau begitu. Ya, berikutnya. Allah, aku pun membaca tulisanku pun apa ya. Nah ini. Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta, dan Ibrahim 4 tadi, Ibrahim 4 itu kamu katakan berlaku untuk seluruh nabi. Maka kalau berlaku itu untuk seluruh nabi, ucapanmu bolak-balik. Kau bilang untuk seluruh umat. Sekarang dibilang untuk kaumnya. Kamu bilang berlaku untuk seluruh nabi termasuk Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad datang hanya untuk orang Arab, tidak untuk kau orang Indonesia. Kalau dikatakan untuk seluruh alam juga tidak benar. Kenapa? Orang Kristen tidak bisa tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah orang Kristen juga dikenal Nabi Muhammad? Tidak. Apakah Nabi Muhammad nanti akan menyelamatkan orang Kristen dari neraka, dipindahkan ke surga? Juga tidak. 6080 Sahih Bukhari. Jadi Nabi Muhammad tidak untuk seluruh umat manusia. Itulah sebabnya tadi saya katakan kamu seperti makan buah si malakama.
Kalau kamu katakan untuk seluruh umat manusia, buat apa ayat di Al-Quran mengatakan orang yang tidak menyembah Allah SWT itu adalah kafir dan akan ke neraka? Ya, baru coba dibuka surah 2 ayat 132. Surah 2 Al-Baqarah ayat 132. Dibesarkan, gimana cara berdasarkan? Oke, silakan Bang Rudi. Ya, Waktu berjalan. ya. Dia mengatakan tadi bahwa Islam itu Muslim yang ada, Islam tidak, kata dia, itu sifat Muslim itu. Di dalam surat 32 ini dikatakan, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ini kan terjemahan baru. Kalau yang terjemahan lama dikatakan dalam keadaan Islam. Ya, nah, jadi artinya saat itu Muslim sudah ada. Syarat-syarat Muslim harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak bisa kamu bilang tidak mengucap 2 kalimat syahadat dia langsung Muslim. Dan itu cerita. Muslim itu dikatakan adalah orang-orang yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Rasul. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau kamu bilang tadi bersaksi, ya kan, sebagai saksi. Ibrahim di dalam ayat ini jelas-jelas mewasiatkan kepada anak cucunya. Nah, jikalau benar ini sudah ada Muslim, mengapa Musa tidak Muslim? Malah menjadikan agama yang namanya Yahudi. Mengapa Isa tidak Muslim? Maka menjadikan agama yang namanya membawa agama yang namanya Nasrani. Dan kemudian Nabi Muhammad itulah Muslim sejati. Maka membawa agama yang namanya agama Islam. Apakah Allah bertukar-tukar agama? Dalam hal ini, saya nggak tahu bagaimana kalian menjelaskan. Oke, kembali ke waktu. Waktu dong. Yuk, silakan Bang Rudi, dilanjut. Ya. Nah, dari hal ini jelas bahwa pertama ada Muslim, kedua ada Yudaisme, yang ketiga ada Nazarat, ada orang Nazaret itu, Nasrani. Itu sudah berbeda-beda pandangannya. Sudah berbeda-beda panggilannya, sebutannya. Artinya baik Musa maupun Nabi Isa tidak turut kepada mila Ibrahim. Kalau demikian. Dan kenapa ujuk-ujuk di ujung Nabi Muhammad datang langsung menjadi itulah Muslim sejati, membawa agama Islam. Jangan kalian bersandiwara dengan mengatakan bahwa orang tidak harus mengucap 2 kalimat syahadat bisa menjadi Muslim. Kalau gitu saya mencanangkan diri saya sekarang bahwa saya adalah Muslim. Apa kalian terima? Tidak. Itu justru sama dengan menghina. Syarat-syarat untuk menjadi Muslim adalah harus beragama Islam. Tidak bisa orang Kristen menjadi Muslim. Dan itu tidak bisa orang Hindu menjadi Muslim. Tidak bisa orang Buddha menjadi Muslim. Syaratnya harus beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Di luar itu bukan Muslim. Jangan kau karang-karang untuk membenarkan pendapatmu. Pendapatmu yang kubilang ya, tidak bisa kau karang-karang. Jadi sampai detik di mana kau berucap-ucap ini, ingatlah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti ajaran Isa. Sebab Isa hanya untuk Israel, Nabi Muhammad untuk orang Arab. Titik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rudi. Jadi waktu tadi kami tambahin Bang Rudi ya, kami matikan total ketika Bang Rudi menyampaikan ayat ya. Jadi biar tidak ada yang disembunyikan di SDN, kita akan fair play tentang waktu ya, tidak ada dimanipulasi apa gimana. Oke, sesi kedua sudah selesai. Saatnya kita akan menuju kepada sesi ketiga, yaitu sesi battle. Sebelum memasuki sesi battle, para narasumber saya kasih kesempatan untuk beristirahat barang 1 menit atau 2 menit untuk meminum. Siap. Mantap, terima kasih, istirahat dulu. Sesi ini akan sangat berat karena akan banyak argumen-argumen yang akan saling. Izin sebentar, sebelumnya saya mau ke WC dulu. Ya, sama aku juga.
Oke, siap, nggak apa-apa. Nanti akan saya isi dulu dengan saya akan menyanyi sebuah lagu tentang terlalu gitu. Enggak. Cuman intermezzo aja. Jadi para Iwan Villa, bagi kalian yang ada di room Zoom maupun di live chat, terima kasih masih setia di channel ISDN, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat. Kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan ataupun kamar mandi. Oke, silakan. Menyediakan kajian-kajian untuk kita belajar bersama. Bagi kalian yang ingin belajar untuk menjadi debater, kami membuka sebuah classroom untuk kita belajar bersama, saling memperkuat amunisi dan memperkuat giroh kita dalam memperjuangkan agama kita dalam ranah diskusi lintas agama. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin bergabung dengan SDN, silakan hubungi di call center kami yang ada di channel ISDN Studio, ISDN Studio. Silakan dihubungi dengan Mbak Dita. Juga kami juga memberikan sebuah kajian-kajian tentang bagaimana gramatikal Al-Qur'anul Karim, ya. Terus bagaimana kami memberikan sebuah sejarah-sejarah historikal tentang sebuah agama Islam, bagaimana pandangannya terhadap peradaban, ya. Jadi kami belajar bersama di ISDN. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para netizen di live chatnya ISDN Studio Channel, live chat Farhan Faruk Channel, di live chat juga Penegak Islam. Silakan untuk menikmati diskusi kami. Kami ISDN memberikan sebuah ruang yang cukup lebar, luas untuk memberikan kaderisasi dalam ranah diskusi debat lintas agama. Alhamdulillah sudah banyak debater-debater yang muncul di ISDN yang selama ini belum dikenal, seperti Akhi Alidayah, Bang Sub-Zero yang sangat luar biasa, ya. Terus dari kemarin dari Mu'alaf Malaysia, seorang ukhti, ya. Maka silakan bergabung dengan kami. Kita akan saling belajar, saling memberikan amunisi untuk memperkuat giroh kita dalam mempertahankan akidah Islam kita.